Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di episode terbaik The Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini aku kedatangan dua orang bintang tamu spesial dari Dompet Duafa. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau membahas tentang Pasar Berkah atau Pasar Berdaya Ramadan Dompet Duafa. Oke teman-teman, biasanya nih ya, ketika kita sedang berpuasa, di sore harinya tentunya nih kita pasti mencari takjil untuk berbuka puasa. Nah, alhamdulillahnya di zona Madinah Dompet Duafa kami menyediakan beberapa stand UMKM ya, stand UMKM untuk kegiatan takjil teman-teman. Jadi memang sasarannya adalah para pelaku UMKM di sekitar Jampang zona Madinah bisa melakukan jual beli di kawasan zona Madinah Dompet Duafa. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan nih dua orang bintang tamu spesial kita, yaitu Mas Army dan Mbak Ika. Assalamualaikum Mas Army dan Mbak Ika. Masya Allah, gimana nih kabarnya Mas Army, Mbak Ika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi di tahun ini Dompet Duafa mengusungkan tema Ramadan mendekatkan. Oke, aku mau nanya nih ke Mas Army dan Mbak Ika. Oke, dimulai dari Mas Army dulu ya. Ya. Oke, menurut Mas Army, apa sih definisi dari Ramadan mendekatkan? Ya, Ramadan mendekatkan ini kan tema yang diusung oleh Dompet Duafa tahun Betul. 2024. Betul. Ya. Kami menilai memang tahun ini cukup menarik ya. Karena sebelum Ramadan ini kan kita melakukan pilpres. Oke, pilpres. Di mana pilihan kita bisa berbeda-beda dan Betul. kita juga mungkin bisa berjarak gitu ya. Betul. Nah, betul. alhamdulillah dengan ada Ramadan ini kita diharapkan bisa mendekatkan lagi yang tadinya mungkin punya pilihan berbeda ya. Yang kedua, istilah mendekatkan itu juga bisa kita sebut sebagai mendekatkan antara mustahik dengan muzaki. Betul. Mendekatkan antara pelaku UMKM dengan konsumennya. Konsumennya, oke. Jadi memang kita harapkan dengan Ramadan ini kita semakin dekat, Betul. semakin lebih berkah lagi Ramadan kita. Oke, harapannya memang menjalin tali silaturahmi ya. Betul. Oke, tidak memandang entah itu dia berbeda agama, berbeda pilihan. Oke, harapannya memang Ramadan ini menjadi salah satu momentum untuk saling menguatkan tali silaturahmi. Oke, Betul ya Mas sekali, Army betul. ya. Oke, sekarang lanjut nih ke Mbak Ika. Menurut Mbak Ika, apa sih makna dari Ramadan mendekatkan? Oke. Nah, aku hanya menambahkan sedikit saja mungkin ya. Jadi tadi Mas Army sudah sangat komprehensif menjelaskan bahwa Ramadan itu mendekatkan tidak hanya pedagang dengan konsumennya gitu ya, tidak hanya mustahik dengan muzakinya, tapi kita juga ingin mendekatkan antara kita dengan lingkungan, baik dengan makhluknya ataupun dengan alam seisinya gitu. Jadi hablum minallah hablum minannas ya. Kita ingin mendekatkan diri dengan upaya berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri dengan lingkungan dan sekitarnya. Oke, berarti kata kuncinya itu mendekatkan antar tali silaturahmi ya Mbak ya, atau mendekatkan juga kita dengan Sang Pencipta seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, jadi nih Mbak Ika, Mas Army, biasanya kalau misalnya kita berpuasa gitu ya, sudah pastinya di sore hari ini di sore hari ini kita ada yang namanya bazar untuk teman-teman menyediakan tempat berbuka nih, Mbak Army, Mas Ika. Oke, Mas Army, Mbak Ika, aku mau nanya nih, menurut menurut Mbak Ika dan Mas Army nih ya, apa sih yang menjadi salah satu program unggulannya Dompet Duafa di bulan Ramadan ini? Oke, Mas Army dulu. Mas Army dulu ya. Yang Oke, kawasan ya. Kawasan, oke. Ya, alhamdulillah tahun ini kita didampingi kembali oleh Dompet Duafa untuk punya program Green Ramadan. Green Ramadan. Ya, Green Ramadan itu adalah kita harapkan Ramadan itu betul-betul kegiatannya ramah dengan lingkungan. Ramah dengan lingkungan. Salah satu contohnya adalah kita punya program Eko Takjil. Eko Takjil, betul. Eko Takjil itu adalah bagaimana kita mengedukasi pedagang-pedagang ini supaya memproduksi bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Betul. Mengurangi penggunaan plastik. Betul. Kalaupun terpaksa kita menggunakan plastik, kita bijak dalam mengelolanya. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Mas Army ini program unggulannya Dompet Duafa itu Eko Takjil.
Oke, tadi kan kalau kata Mas Army kan ekotaktil ya. Nah, sekarang kita ganti nih ke Mbak Ika. Apa nih Mbak Ya, saya kira-kira? bagian melengkapi ya, Mas. Bagian melengkapi. Iya. Boleh, boleh, boleh. Jadi memang Dompet Duafa sebetulnya berupaya untuk atau berkomitmen terhadap pengurangan plastik sekali pakai itu sudah Betul, beberapa tahun yang lalu, dan ini betul. relatif tahun mau keempat ya sebetulnya. Hmm, Jadi Eko Takjil itu adalah upaya mengganti kemasan yang hmm, sekali pakai menjadi kemasan ramah lingkungan. Karena hmm, kita pengen menginspirasi kebaikan. Jadi tidak hanya berbagi untuk hmm, hari ini, tapi kita ingin berbagi dan bertanggung jawab untuk lingkungan. Sebetulnya pengantarnya itu ya. pengantarnya itu ya. Betul. Nah, Oke. lewat pasar berkah Pasar berdaya. pasar berdaya, Pasar sorry, berdaya, pasar. lewat pasar berdaya ini kita ingin memastikan Hmm, justru dari hulunya gitu. Oke, betul. kita sudah membangun gerakan nasional di 25 provinsi di Indonesia di setiap Oke. tahunnya. Hmm, Kita biasanya dengan target sekitar 3.000 sampai 4.000 kemasan yang kita berhasil wah, ubah ya kemasannya. ubah, oke. Tapi kita juga tahun ini spesial ingin mendampingi secara khusus ya, Mas Army, Oke, oke. UMKM Hmm, yang biasanya jualan eko takjil gitu. Jadi kita hmm, beneran main di hulu banget karena kita pengen menguranginya dari hulu. Nah, hmm, sebelum Ramadan kita sudah ada semacam workshop, hmm, workshop terkait peningkatan rasa, oke. bagaimana mengelola masakan menjadi lebih enak. Hmm, Terus ternyata produk hmm, eko takjil itu bisa loh dari kemasan yang lebih ramah lingkungan, misal oke, daun pisang, oke. klipnya itu nggak pakai selotip atau Hmm, strapless tapi hmm, pakai lidi gitu, yang kayak hmm, gitu-gitu. Kita ajarin ke para UMKM dan kita juga oke, perkuat oke, lagi oke, oke, dengan oke. bagaimana UMKM ini bisa ketika mereka berjualan memilah sampahnya Hmm, gitu. Nah, di pasar berdaya kali ini kita akan berupaya untuk praktek langsung nih dengan para UMKM di sini eh, agar kita sama-sama komitmen sama-sama gitu. komitmen. Betul, Oke. untuk mengurangi plastik Betul, sekali pakai, dan betul, kita akan betul. berprogres ya Ya, gitu ke betul, depannya. berprogres. Oh, Masya Gitu, Allah. Ini Kak luar dia. biasa sekali ya nih, Mbak Ika dan Mas Army ya. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah memberdayakan ya. Ya, Selain memberdayakan, kita juga ada program pendampingan ya. Bagaimana caranya para pelaku UMKM ini dilatih ya. untuk mengedepankan konsep ekotakjil. Oke. Oke nih, tadi kan kalau Mbak Ika kan sudah menjelaskan ya bagaimana tanggapan Mbak Ika tentang kegiatan pasar berdaya ini. Nah, sekarang lanjut nih ke Pak Army. Iya, Oke nih Pak Army ya, gimana sih tanggapan Mas Army terkait dengan bazar berkah yang dilaksanakan di zona Madinah Dompet Duafa ini? iya. Jadi sekarang namanya pasar berdaya ya, Pasar pasar berdaya, berdaya betul. Ramadan. Kalau dulu memang pasar berkah ya. Mhm, Sekarang kita memang berharap pedagang-pedagang yang berjualan di sini itu bisa berdaya betul. ya, selain tentunya berkah ya. Hmm, Nah, ini sebenarnya kegiatan rutin kami setiap tahun betul. yang alhamdulillah selalu direspon baik oleh baik itu pedagang Hmm, maupun konsumen gitu ya. hmm, Nah, secara bertahap kita akan selalu mengedukasi pedagang kita, betul. UMKM ini untuk bisa memproduksi Hmm, makanan yang memang dengan kemasan ramah lingkungan, kemasan gitu ya. ramah lingkungan. Dan Oke. kami berharap juga habit ini tidak hanya selama Ramadan, Hmm. ini terus dibawa sepanjang Oke, tahun. oke, 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 Jadi oke. kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan untuk Hmm, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ayo kita hmm, biasakan ini dibawa terus di bulan-bulan selain Ramadan. oke. Sehingga ini bisa jadi kebiasaan seterusnya. Oke, Iya. berarti program di pasar berdaya Ramadan ini memang mengusung untuk ini ya, Mas Army ya, untuk menjaga lingkungan juga ya, Iya, menjaga ramah tamah ya. mengedukasi Mengedukasi pedagang, pedagang, kemudian oke. kemudian juga kita perlu mengedukasi konsumen Betul, juga, betul, betul. dan kita juga harapkan ini bisa jadi kebiasaan yang mereka Hmm, jalankan terus-menerus. harapannya bisa ini menjadi program yang berkelanjutan ya, Betul, Mas Army ya. berkelanjutan. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak nih, Mbak Ika, Mas Army. Oke nih, di setiap kegiatan atau event yang memang dilaksanakan yang berkaitan dengan Ramadan itu pasti nih ya ada yang namanya banyak orang nih ya, banyak orang, banyak masa, kemudian banyak stand-stand UMKM yang bertebaran nih. Iya, Oke, karena banyaknya masa, banyaknya stand UMKM tersebut, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ada sesuatu yang ditinggalkan ini dalam artian adalah sampah. Hmm. Nah, oke, sekarang gantian nih ke Mbak Ika nih ya. Menurut Mbak Ika nih, adakah
upaya-upaya yang dilakukan oleh Dompet Duafa untuk mencegah tersebarnya sampah-sampah yang berserakan di event-event Ramadan Dompet Duafa. Oke, Hmm. kalau khususnya untuk pasar berdaya kali ini Oke. memang kita siapkan ada namanya Green Warrior. Green Warrior, oke. Iya, jadi sebetulnya kalau istilah namanya Green Warrior ini umum dipakai orang-orang juga sebetulnya. betul, Ini kan betul. green itu hijau, warrior itu adalah pejuang ya, pejuang Pejuang hijau pejuang gitu ya. hijau. Orang-orang atau sekelompok para pejuang yang Para memang pejuang. mencoba untuk menerapkan Masya ya Allah. atau menjaga Heeh. bagaimana prinsip-prinsip upaya apa namanya melindungi lingkungan itu seperti apa. Melindungi Nah, karena lingkungan. memang ini pasar dan relatif memang kita masih memang jujur aja belum bisa mengurangi 100% plastik. Betul, betul. Ya, sekali pakai, maka kita siapkan tadi tidak hanya mengedukasi sebelumnya, tapi Betul. kita juga tetap menyiapkan di hari H-nya ada Green Oke. Warrior. Jadi nanti akan ada pejuang-pejuang kita Hmm. yang berkeliling, yang selalu istiqomah ya. Istiqomah. Mengedukasi kembali, mengingatkan Mengedukasi, kembali oke. ibu-ibu, bapak-bapak, ayo buang sampahnya di tempat sampah terpilah. Tempat sampah terpilah, Masya Allah. Jadi ada sampah memang kategori hanya kertas saja, misalkan organik saja, terus ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti botol atau misal kotak susu ya, betul. dan seperti itu. Nah, nantinya para Green Warrior ini tidak hanya mengedukasi, mereka juga akan memastikan si sampah-sampah tadi yang terpilah sesuai kategorinya untuk bisa diserap ke bank sampah. Kita kerjasama dengan Bank Sampah Spirit. Seperti itu. Oke, Bank Sampah Spirit itu bank sampah dari mana nih Mbak Ika kira-kira? Nah, ini bank sampah yang memang diinisiasi atau digagas oleh kawan-kawan dari Smart Excellence ya, Smart dari Excellence LPI ya. begitu. Oke, Lembaga Pengembangan Insani Lembaga ya, Mbak, ya? pengembangan insani. Oke, pejuang Green Warrior ya, pejuang lingkungan. Kalau pejuang kasih sayang ada nggak nih? Kasih sayang sesama lingkungan ya. Lingkungan aja dijaga lagi kan? Aduh, jadi baper. Oke, oke. Oh ya, kita juga sempat dengar kabar ya kalau ternyata tidak cuma Indonesia saja yang menerapkan konsep Green Ramadan ini. Ya. Ada juga negara-negara lain yang memang menerapkan konsep Green Ramadan ya sebagai program sustainability atau program keberlanjutan. Oke, kalau di negara lain itu kan memang kita menggunakan konsep yang berbeda ya. Oke, menurut Mbak Ika nih, apa yang menjadi acuan bagi kita ya sebagai warga negara Indonesia, kenapa kita harus mengusungkan tema Green Ramadan pada Ramadan tahun ini? Oke, nah ini mungkin ada dua pertanyaan yang berbeda. Aku jawab yang pertama dulu. Oke, Kalau betul. jadi untuk tahun ini memang Green Ramadan ini kita tidak hanya sendiri atau Betul. tidak hanya Dompet Duafa, tapi Betul. kita kolaborasi dengan multi pihak. Apa namanya NGO yang atau negara-negara luar yang memang komitmen untuk menyelenggarakan Green Ramadan, khususnya negara-negara Muslim ya. Betul. Untuk tahun ini kita kerjasama sama Sehum, oke. di mana anggotanya ada beberapa negara seperti Filipina, Oke. Laos, dan Laos, area Asia Pasifik lah Asia ya. Pasifik. Untuk khususnya mereka negara-negara atau orang-orang Muslim untuk menerapkan konsep Green Ramadan, khususnya Eko Takjil seperti yang kita lakukan seperti itu. Kita juga bareng sama teman-teman yang lain. Mungkin kalau negara-negara lain ada macam-macam ya, macam-macamnya tuh misalnya mereka tuh ada yang kampanye di masjidnya gitu ya, terus menerapkan atau memasukkan khutbah lingkungan di masjid masing-masing seperti itu untuk menciarkan bahwa bagaimana sih upaya-upaya lingkungan dan sebetulnya kan menjaga lingkungan itu iya berangkatnya dari Al-Quran juga kan. Al-Quran, gitu. siap. Cuman betul. itu kadang yang kita lupa gitu. Kita lupa, iya. Nah, untuk tahun ini lupa tadi yang kedua. Oh, yang Indonesia. Jadi kenapa Indonesia menerapkan konsep? Oh iya, jadi gini, Kak Dia dan teman-teman, kenapa sih sebetulnya Dompet Duafa kok ngoyo Green Ramadan gitu ya? Terus kenapa bisa tercetusnya Eko Takjil? Mungkin aku jadi agak mundur nih Mas Army ya. Jadi kita sempat tahun sekitar 2019 kita melakukan brand audit atau audit sampah lah ya, di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Ada pantai, ada gunung, ada sungai. Betul. Nah,
hasil dari audit sampah yang Hmm. kita dapatkan Oke. adalah 60-63% adalah Oh. plastik sekali pakai dan 60%. itu dari golongan food package. Wah, sampah makanan? Sampah kemasan Sampah kemasan makanan. makanan, oke. Betul, food package. Wah, Dan 60%. eh Hmm. untuk di Indonesia sendiri, Hmm. jumlah sampah yang sangat terjadi lonjakannya Betul. hingga di atas 20% kata Hmm. KLHK itu ada di momentum bulan Ramadan. Ah, bulan Gitu, Ramadan. heeh. Jadi Oke. memang jumlah sampah yang luar biasa diproduksi itu Oke. ada sampah organik pertama, Sampah kedua organik, food packaging. food packaging. Betul. Nah, Oke. maka dari sini karena memang kita kan negara yang sangat senang berbagi kan Iya, dengan betul. bukti bahwa Indonesia Adalah negara mendapatkan teramah, iya benar. dermawan. Dermawan 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut. Saking dermawan ya apa aja dibagi gitu ya. Nah, kita Masya pengen Allah. menginspirasi gitu Menginspirasi, bahwa oke. berbagi itu bisa loh dengan tetap menjaga lingkungan. Karena kita Masya pengen Allah. sayang itu enggak sayang hari ini, Saya tapi hari kita ini. menularkan atau berbagi kasih untuk dalam jangka waktu yang panjang. Makanya lahirlah Eko Takjil Eko gitu. Takjil. Betul. Sebetulnya Oke. penggunaan atau mengganti kemasan sekali pakai itu nggak hanya Ramadan, tapi juga Idul Adha nanti. Gitu. Oke. Jadi ada yang tadi kan pasti pakai kresek kan? Pasti pakai kresek, Betul. betul. Sama lah kayak kita beli takjil atau bagi-bagi takjil ya. Nah, kita pengennya pakai kemasan yang kayak daun pisang, daun jati, besek dan sebagainya, apapun yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi memang konsepnya ini non plastik ya. Kita menggunakan apa yang bisa terurai. Apa yang bisa terurai untuk Betul. kemasannya ini. Betul. Wes, Masya Allah nih keren banget nih ya teman-teman ya. Jadi memang dalam program unggulan Dompet Duafa ini memang kita mengusungkan tema Green Ramadan ya. Salah satunya adalah Eko Takjil dan Pasar Berdaya ini. Oke, sekarang lanjut nih aku mau nanya ke Mas Army ya. Oke, aku mau nanya nih ke Mas Army. Kita di dalam Dompet Duafa ini kan di zona Madinah ya, terutama ya di zona Madinah ini kita kan mengadakan pasar berdaya Ramadan ya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan Mas Army dan teman-teman dari zona Madinah Dompet Duafa ini mengenai pasar berkah Ramadan ini? Iya. Pasar berdaya Ramadan. Berdaya, betul. Ada Pasar kata berdaya. kunci berdaya. di Berdaya, sini, ya. Kita tahu bahwa Ramadan ini kan bulan penuh berkah. bulan penuh berkah. Berkah buat yang puasa, berkah juga buat yang pedagang. Yang pedagang, Ya. betul. Kami punya data bahwa pedagang yang jualan di bulan Ramadan itu omsetnya bisa 2-3 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Oke. Jadi semangat berdagangnya itu sangat-sangat bagus dan itulah tujuan kami memfasilitasi Betul. pelaku UMKM pedagang ini untuk bisa meraup berkah lebih banyak lagi di bulan meraup Ramadan. berkah lebih banyak lagi. Iya. Dan tentunya dengan omset yang semakin tinggi, kita harapkan juga pendapatannya meningkat Oke. dan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Karena memang salah satu tujuan kita melakukan pemberdayaan masyarakat itu adalah meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Penerima manfaat. Nah, kita berharap bahwa di bulan Ramadan ini pendapatan mereka meningkat, kesejahteraan mereka juga meningkat. Tapi dengan tetap menjaga lingkungan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi unsur edukasinya sangat penting karena kalau terkait lingkungan ini yang menjadi konsen kami adalah proses penyadaran ya. Oke. Karena tidak semua Awareness. orang sadar bahwa plastik itu bisa merusak lingkungan. Betul ya. banget. Bahkan untuk sampah-sampah tertentu dianggap tidak sampah. Sebagai contoh saya sering lihat ya, yang ngerokok itu buang puntung rokok sembarangan karena bilang kecil ini ya. Kecil ini ya. Tidak dianggap sebagai sampah. Tapi kalau puntung rokok ada 1 ton, bahaya itu kan itu. jadi merusak lingkungan. Betul. Ya. Jadi proses penyadaran, kemudian juga kita lakukan dampingan dalam bentuk tadi Mbak Ika sudah sampaikan ada pelatihan-pelatihan ya. Tidak hanya pelatihan tentang bagaimana memproduksi produk-produk yang enak ya, yang berkualitas, tapi juga mereka juga bisa mencari alternatif kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Oke. Terus juga kemarin waktu kita mengundang salah satu chef profesional untuk pelatihan tersebut, chefnya juga ngajarin bagaimana membungkus makanan dengan daun pisang tapi tetap estetik. Daun pisang. Ya. Oke. Jadi
bagaimana membungkusnya, kemudian memasangkan lidi segala macam itu oke. ada seninya sehingga Hmm. produk itu tetap menarik gitu. Oke, selain ada seni, tetap menarik juga ya. Betul, Oke, betul. memang proses penyadaran dan edukasi ini begitu penting ya, Mas Armi Betul dan Mbak sekali. Ika. Karena kalau misalkan kita buang sampah barang satu aja, selama bertahun-tahun itu kan akan terus menumpuk ya. Betul. Oke, dan akan berpengaruh juga terhadap ekosistem lingkungan seperti itu. Betul. Oke, kalau menurut Mas Armi sendiri nih, sejauh mana sih progres Dompet Duafa mencetuskan ide pasar berkah Ramadan tahun ini? Pasar berdaya Ramadan ya tentunya. Iya, Hmm. alhamdulillah ya dari tahun ke tahun saya melihat ini banyak kemajuan ya. Hmm. Jadi kalau dulu itu kan masih ada yang menggunakan styrofoam ya, Mbak ya. Betul. Hmm. Kalau sekarang sudah tidak ada. Hmm. Terus kalau dulu itu ketika habis pasar berkah atau pasar berdaya itu banyak sampah di mana-mana. Sekarang Betul. alhamdulillah kita sudah siapkan tempat penampungan sampahnya juga yang sudah terpilah. Kemudian kita juga siapkan tim Green Warrior tersebut ya. Itu menurut saya sebuah kemajuan yang baik ya Betul. untuk program kita ini. Oke, oke, Masya Allah nih luar biasa banget ya nih ya, Mas Armi dan Mbak Ika. Oke, setiap kali kita mengadakan kegiatan ataupun program gitu ya, pasti ada yang namanya tantangan tersendiri nih, Mbak Ika sama Mas Armi. Oke, tantangan tersebut hadir seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya kegiatan sedang kita progreskan seperti itu. Nah, kalau dari Zona Madinah sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Zona Madinah dalam melaksanakan prosesi pasar berdaya Ramadan ini? Iya, tantangan terbesar kami adalah mencari pengganti alternatif kemasan plastik. Nih, Ya. betul itu, Kita betul lihat sekali. di pasar berdaya kita, Yes, plastik ini masih jadi kemasan yang dominan ya. kemasan dominan. Nah, betul. saya berharap begini. Jadi kita di Indonesia ini kan banyak lembaga-lembaga riset ya. Betul. Lembaga riset. Yuk kita cari produk-produk alternatif yang bisa menggantikan plastik ya. Karena sekarang kita kan nggak bisa klaim bahwa kita sudah 100% tidak pakai plastik. Enggak, Betul, tetap betul. pakai plastik. Nah, makanya kemudian perlu ada kerjasama dengan banyak pihak, dengan betul. stakeholder. Mungkin lembaga riset itu bisa mencari produk alternatif pengganti plastik. Kemudian yang kedua, tantangan kami adalah proses penyadaran. Lagi-lagi proses penyadaran adalah masih jadi tantangan. Betul. Ya, kenapa saya bilang masih jadi tantangan? Karena kita belum bisa 100% kebiasaan baik ini dibawa di bulan-bulan lain, ya. Betul. Jadi kalau di Ramadan mereka ikut ya program Green Ramadan dan Tajil, tapi nanti di bulan berikutnya kembali lagi ke habit yang lama. Nah, ini juga masih tantangan. Makanya program kami selalu kita tekankan ada edukasi, Betul. pelatihan, kemudian juga memberikan solusi lah selain menggunakan untuk menggunakan bahan-bahan kemasan lebih ramah lingkungan. Oke, oke. Berarti memang call to action-nya ini adalah penyadaran, edukasi, dan sosialisasi ya. Iya. Oke, ini Masya Allah luar biasa sekali ya nih ya, Zona Madinah, Dompet Duafa, kemudian ada dari tim-timnya Dompet Duafa volunteer ya Mbak Ika ya. Masya Allah luar biasa sekali nih. Oke nih, Mas Armi, Mbak Ika, di Indonesia ini kan 70% ya populasi yang mendominasi adalah remaja atau anak-anak muda. Nah, menurut Mas Armi dan Mbak Ika, apa harapan Mas Armi dan Mbak Ika ya ke depannya gitu mengenai bagaimana sih peran kesadaran anak muda gitu terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan ekosistem ini? Dimulai dari Mbak Ika dulu deh. Oke, aku dulu ya. Iya boleh. Iya, benar banget sih Kak Dia. Jadi kalau 70% ya 70%. masyarakat Indonesia tahun ini hari ini mungkin lebih banyak nih Bonus demografi. Bonus demografi, jadi betul. banyak dikelilingi oleh orang seusia saya dia gitu. Masya Allah ya. Masih Saya bahagia-bahagia. transisi, gitu. Oh, iya. Transisi, betul. Iya, jadi makanya kita pengen buat semacam kayak campaign atau mengemas tadi Green Ramadan atau Evo Tajil itu adalah activity dari kita ingin mengkampanyekan green lifestyle. Betul, green gitu. lifestyle. Betul, bahwa menjaga lingkungan itu keren loh gitu. Itu asik loh, itu seru loh. Nah, ini salah satunya dengan tadi pasar berdaya ya. Pasar Ada berdaya. pelibatan Green Warrior dari para pemudanya Betul. gitu. Terus pelibatan anak-anak muda untuk membagikan Eco Takjil Eco yang lagi Takjil. seru-serunya gitu ya. Seru-serunya. Waktunya banyak yang luang gitu daripada nongkrong, mendingan kita berbagi dengan Eco Mendingan Takjil berbagi, di betul, berbagai betul. daerah. Seperti Masya itu, Allah. Kak. Wah, berarti memang lebih baik kegiatannya itu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya, Mbak Ika
Baika ya. Iya, Oke, betul. luar biasa sekali nih. Kalau dari Mas Army sendiri bagaimana? Ya, saya panggilnya adik-adik kali ya, Adik-adik 70% itu. masih unyu-unyu ya. Kawan-kawan aja, Iya, teman-teman kawan-kawan. semua. atau adik-adikku ya yang Iya. Gen Z ya. Hmm. Sekarang kan teman-teman nih sangat familiar dengan media sosial. Betul, ya. media sosial. Jadi saya berharap media sosial juga bisa jadi salah satu kanal untuk campaign Hmm. cinta lingkungan gitu ya. campaign pecinta Bisa menggunakan lingkungan. hashtag tetap asik tanpa plastik. Hmm. Ya, mungkin Ya, pernah baca benar-benar. seperti itu Asik ya. dan Betul, sampah plastik. campaign ya di sampah plastik. Itu aja, Mbak. Masya Allah, berarti memang sangat concern sekali ya. Maksudnya peran anak muda gitu atau peran generasi muda ini sangat memiliki impact ya, berdampak sekali gitu bagi keberlangsungan ekosistem terutama di negara Indonesia ini. Masya Allah, nih luar biasa sekali nih untuk Mas Army dan Baika. Masya Allah, ini sudah bersedia ya, dua bintang tamu spesial kita ini sudah bersedia menemani kita di satu episode spesial Ramadan, yaitu Ramadan bersama dengan Zona Madinah Dompet Duafa dan Dompet Duafa Volunteer. Oke, sebelum ditutup, aku mau ini nih, kita ada slogannya nih ya, Oh, ada slogan slogan. khusus The Podcast nih ya Baik. teman-teman ya. Oke, Gimana? berarti oke, kita ngelihat dulu ya kalau Salah? teman-teman Oke, semuanya. kameranya Oke, itu. boleh. Oke, ini aku izin tutup dulu ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah melihat episode terbaik kita yaitu The Podcast di bulan Ramadan ini, kolaborasi bersama Zona Madinah dan Dompet Duafa Volunteer. Harapannya dengan hadirnya Mbak Ika dan Mas Army di sini bisa menjadi salah satu pengingat bagi teman-teman semuanya dan pengingat juga bagi kita gitu, khususnya generasi muda untuk tetap menjaga ekosistem lingkungan ya teman-teman ya, demi kehidupan yang berkelanjutan. Oke, sebelum ditutup, mari sama-sama kita adakan slogan nih. Oh ya. Oke, kalau aku bilang jangan lupa untuk nonton The Podcast dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Gimana Mas Army, Baika? Bisa? Iya, bisa. Ah, Oke. oke. Terima kasih sudah menonton The Podcast dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe The Podcast. The Podcast. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh iya, satu lagi nih. Satu lagi. Berhubung Dompet Duafa Volunteer berhubung Dompet Duafa Volunteer lagi milad nih, Masya Allah. Milad keberapa Mbak Ika? 11. 11 tahun berkiprah di dunia kemanusiaan ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Oke, khusus untuk Dompet Duafa Volunteer ya, kita ada hadiah spesial bagi teman-teman yang menonton The Podcast ya. Bagi teman-teman DDV yang sedang menonton The Podcast ini, kita ada satu slogan spesial, yaitu slogannya DDV biasanya satu hari satu kebaikan ya. Nah, kita pakai gaya nih sekarang. Pakai gaya. Oke, kalau aku bilang selamat milad Dompet Duafa Volunteer yang ke-11, satu hari satu kebaikan. Oke, ada tanda kasihnya. Ada Benar. tanda kasih. Sebagai Oke. bentuk kasih Oke. sayang kita menjaga ekosistem lingkungan. Oh, ya, dan menjaga sesama. Ya, oke, siap. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Selamat milad yang ke-11 tahun bagi Dompet Duafa Volunteer. Satu hari, satu kebaikan. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu di episode spesial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.